Baik, hari ini kita di pertemuan kelima membahas mengembangkan algoritma dengan pseudocode. Tujuannya di sini nanti mahasiswa dapat menulis algoritma dengan pseudocode dengan benar, lalu menuliskan algoritma dengan pseudocode dari flowchart atau sebaliknya. Dari ada flowchart kita buatkan pseudocode atau pseudocode ke flowchart. Mahasiswa dapat mengaplikasikan berbagai jenis metode perulangan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Cara mengembangkan algoritma itu ada dengan dua cara, yaitu dengan flowchart dan pseudocode. Pseudocode itu adalah penyajian algoritma dengan menggunakan struktur bahasa tertentu. Struktur yang banyak digunakan adalah struktur bahasa Pascal dan C. Bahasa Pascal dan C. Contoh, di sini ada contoh untuk menghitung luas lingkaran. Jadi di pseudocode-nya itu namanya program hitung luas lingkaran. Yang pertama itu ya harus kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini variabel yang digunakan R, L, dia numerik di angka ya. Angkanya di sini belum spesifik apakah dia pecahan atau bulan. Itu dia kalau di pseudocode. Lalu ada konstan tapi. Konstan tapi ini berarti nilai tetap yaitu 3,4. Lalu begin ini untuk memulai programnya. Begin untuk mulai, read learn berarti dia membaca inputan dari keyboard. Nanti dibacalah dia sebagai R. Lalu proses L2 sama dengan ini adalah proses untuk menghitung perkalian antara pi dan R pangkat 2. Itu print ini untuk menampilkan ke layarnya. Itu luas sama dengan tanda petik koma L. Berarti L ini diambil dari perhitungan L yang di atasnya. Lalu N untuk menutup programnya. Ini contoh dari pseudocode. Aturan penulisan pseudocode itu yang pertama nama pseudocode-nya apa. Lalu deklarasikan dulu variabel-variabel yang akan digunakan dan konstanta jika ada konstanta. Setelah itu, ini adalah bagian dari penyelesaian dari programnya atau algoritma untuk menyelesaikan masalahnya. Begin diakhiri dengan N. Nah, ini cara aturan penulisan pseudocode. Setiap pseudocode itu harus diberi nama. Pemberian namanya mengacu pada aturan nama variabel. Untuk kondisi tertentu, nama pseudocode diikuti dengan variabel dan tipe-nya. Berarti maksudnya di sana penamaannya itu kalau disebutkan sama dengan penamaan variabel, berarti sampaikan di sana kata-kata ya, kata-kata boleh simbol, tapi tidak boleh memakai spasi ya, langsung saja seperti penamaan variabel. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deklarasi variabel dan konstanta, itu tadi yang pertama, lalu bagian dari logikanya atau penyelesaian masalahnya. Harus dimulai dengan begin dan diakhiri dengan N. Algoritma penyelesaian masalah dituliskan agak masuk, minimal 2 spasi. Ini aturan. Jika terdapat sekumpulan instruksi atau blok instruksi pada masalah, misalnya ada pencabangan atau perulangan, maka sekumpulan instruksi tersebut dimulai dengan kata begin dan diakhiri dengan kata N. Seandainya ada blok-bloknya ya, atau maksudnya ada bagian-bagian algoritma yang tidak hanya bagian dari program utama. Untuk menunjukkan struktur blok, penulisannya dibuat masuk lagi minimal 2 spasi.
dapat menggunakan simbol tertentu untuk komentar. Alur proses. Nah, alur proses itu bisa dituliskan secara sequential, yaitu menyelesaikan masalah secara urut, membentuk garis lurus. Branching, menyelesaikan masalah dengan melakukan pencabangan ke proses lain. Jadi dia nanti memanggil proses yang lainnya. Atau nanti di pertemuan berikutnya kita sebut ini namanya function, dia memanggil fungsi atau bagian dari program yang lainnya. Looping, menyelesaikan masalah dengan melakukan perulangan satu atau instruksi atau lebih. Lalu ada rekursif, menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep tumpukan. Ini rekursif untuk tumpukan, nanti kita bahas lagi di sesi yang khusus kita bahas. Menerjemahkan flowchart ke pseudocode. Di sini contoh dari proses yang sekuensial berurut. Jadi ini simbolnya ya di flowchart sudah dipelajari. Ini mulai, lalu ada instruksi-instruksinya apa yang akan dikerjakan. Lalu akhiri dengan selesai. Lalu kalau di dalam pseudocode-nya misalnya disebutkan penjumlahan, berarti ada program namanya penjumlahan. Nanti deklarasikan variabelnya, begin, lalu akhiri dengan end. Tapi di dalam antara begin dan end itu adalah instruksi atau algoritmanya untuk menyelesaikan masalah pada program tersebut. Nah, ini dicontohkan kita mau menghitung ya, menghitung jumlah. Mulai. Nah, ini simbol input ya. Nanti berarti di sini input A, B. Berarti ada input A, B nanti yang akan diterima dari keyboard. Lalu ada proses segi 4 ini proses. C sama dengan A tambah B. Yang artinya apapun nanti inputan dari sini A dan B-nya dihitunglah sebagai jumlah dari si C, yaitu C sama dengan A ditambahkan B. Lalu print, ini output, simbol output dan input sama, yaitu print, katanya C sama dengan C. Berarti dia mengambil nilai hasil dari C. Lalu selesai. Bagaimana di flowchart-nya? Di flowchart-nya dituliskan seperti ini. Penjumlahan, deklarasi variabel A, B, C, numerik. Jadi dia angka ya. Di sini di dalam flowchart tidak ada dituliskan deklarasi variabel. Itu bedanya dengan pseudocode. Kalau di sini kan dikenal pertama hanya A dan B. Terus ada di sini C. Berarti di dalam pseudocode harus dituliskan ketiga variabel tersebut. Tipe datanya apa? A, B, C, numerik. Itu tipe datanya. Lalu mulai begin. Nah, begin. Jadi di dalam begin dan end inilah dari si flowchart ini. Nah, flowchart ini dari mulai sampai selesai ini sebenarnya yang dituliskan ke dalam pseudocode-nya. Ini di luar pseudocode. Flowchart tidak menyampaikan tentang deklarasi variabel. Oke, kita kembali ke pseudocode-nya. Begin. Input A, B. Sama ya? Sama. Lalu C,2 sama dengan A tambah B. Berarti menjumlahkan ini. Pseudocode untuk menjumlahkan tidak menggunakan sama dengan, tapi titik 2 sama dengan. Lalu print C sama dengan koma C. Berarti diambil dari C ini nanti. Lalu N. Nah, itu dia. Misalnya kita uji dulu ya pseudocode-nya. Dideklarasikanlah A, B, C sebagai numerik. Lalu begin. Input A, B. Berarti nanti kita disuruh menginputkan, masukkan keyboard untuk nilai A berapa, nilai B berapa. Misalnya A-nya 2 kita masukkan. Kita input A-nya 2, B-nya 3. Lalu proses berikutnya C,2 sama dengan A-nya tadi 2 ditambah 3.
Berarti nilai si C di sini sudah 5. Lalu ditampilkanlah print C titik sama dengan koma C, diambil nilai C-nya. Berarti nanti ditampilkan ke layar C sama dengan 5. Nah, itu cara menguji dari pseudocode-nya. Nah, ini berikutnya ada contoh berikutnya ya, untuk menghitung luas ya, menghitung luas lingkaran di sini. Mulai input R, input R, jadi nanti menerima inputan dari keyboard. Lalu prosesnya L sama dengan 3,14 kali R kali R. Print. Luas diambil dari nilai si luas ini yang di atas. Lalu selesai. Jadi kalau kita uji pseudocode-nya, input R. Misalnya kita inputkan R-nya 2. R-nya 2. Lalu si L menghitung, ini proses L sama dengan si L ini menghitung 3,14 kali 2 tadi R-nya kan, kali 2 kali 2. Lalu ditampilkanlah nanti ke layar. 2 sama dengan berapapun hasil dari si L-nya. Oke, bagaimana berikutnya menuliskannya di pseudocode? Pseudocode ini sudah mirip dengan program ya, jadi lebih enak kita nanti membuat program. Hitung luas lingkaran. Deklarasi variabel. Variabel kita sudah tahu di sini ada R nanti dan ada L. Berarti kita deklarasikan di pseudocode-nya R, L, titik 2 numerik angka. Lalu begin tadi ini dari sini semua ya kan, dari flowchart-nya. Input R, L titik 2 sama dengan 3,14 kali R kali R, ditampilkanlah ke layar perhitungan dari si luas sama dengan diambil dari nilai si L ini berapapun nilainya. Lalu selesai. Berikutnya ini ada contoh untuk pencabangan. Mulai ini flowchart-nya, mulai input waktu. Berarti nanti dia menerima input waktu. Waktu ini untuk decision. Nanti jika waktunya lebih besar sama dengan 11, jika ya, berarti dia menuliskan selamat siang, tampilkan ke layar. Tapi jika tidak di atas atau sama dengan 11, no, berarti dituliskanlah selamat pagi. Lalu selesai. Oke, kita uji si flowchart-nya. Mulai input waktu, misalnya kita memasukkan di sini 10. Baru decision ini, apakah waktunya lebih besar sama dengan 11? Berarti apakah itu 10 lebih besar sama dengan 11? Jawabannya no. Ya kan? No, berarti ditampilkanlah ke layar selamat pagi. Baru selesai. Kita uji lagi, kita ulang. Mulai input waktu, misalnya kita masukkan 12, waktunya 12. Apakah 12 lebih besar sama dengan 11? Jawabannya ya, yes. Jadi ditampilkan ke layar nanti selamat siang. Siang lalu selesai programnya. Terus bagaimana di pseudocode-nya? Pseudocode-nya dituliskan seperti ini. Menampilkan pesan. Deklarasi variabel. Ada di sini variabel, itu tadi ada waktu, ya hanya waktu yang jadi variabel. Jadi waktu adalah numerik, karena angka yang dimasukkan. Nah, begin ini bagian dari penyampaian dari flowchart. Begin, input waktu. If waktu lebih besar sama dengan 11, then ditampilkan selamat siang, print, tampilkan ke layar. Else, maksudnya selainnya. Else, ini sudah disampaikan di pencabangan, if else. Else lainnya nanti selamat pagi ditampilkan. Lalu N. Oke, kita uji lagi si pseudocode-nya. Input waktu, kita masukkan nanti waktu misalnya 10. If waktu berarti 10. If 10 lebih besar sama dengan 11, then print selamat siang. Berarti kan waktunya tidak ya. Sini tidak lebih besar. 10 itu tidak lebih besar. Berarti dia ke else lainnya.
Jadi ditampilkanlah selamat pagi. Begitu juga misalnya nanti kita waktu 17 lebih besar sama dengan iya, dan print selamat siang. Di sini kebetulan kita hanya siang dan pagi yang dibahas ya. Nanti kalau mau menambahkan, mau misalnya ada selamat sore boleh, selamat malam boleh. Tapi print waktu, selamat siang, baru di atasnya di bawahnya lagi if waktu lebih besar sama dengan misalnya kalau sore itu kita bahas lagi di bawah, misalnya di bawah lebih kecil dari 17 misalnya 5 sore ya kan, jam 5 print selamat sore dan seterusnya. Ini ada contoh perulangan for ya. Di sini untuk menghitung rata-rata SP, maksudnya di sini semester pendek. Ya, ada ujian di semester pendek. Konsepnya seperti ini. Mulai input JM, baru zoom SP.2 sama dengan 0. For I.2 sama dengan 1 tuh JM, nanti ada input SP. Zoom SP.2 sama dengan zoom SP tambah SP. Lalu ada decision I sama dengan JM. Jika no, kembali. Jika yes, masuk ke sini. Oke, kita telusuri dulu programnya, flowchart-nya. Saya ulang, mulai ada input JM. JM ini maksudnya nanti jumlah dari SP-nya, JM. Lalu zoom SP.2 sama dengan 0. Berarti ada di sini udah kita tahu ada variabel JM dan zoom SP. Lalu ini preparation for, ini digunakan untuk perulangan ya. For I.2 sama dengan 1 to JM. Misalnya JM-nya tadi 1 kita isi. Berarti untuk I.2 sama dengan 1 sampai ke 1. Kalau dia 1 ya. JM-nya 1. Lalu inputlah SP-nya. Maksudnya SP-nya adalah nilai SP-nya. Misalnya kita masukkan 80. Lalu zoom SP yang tadi nilainya 0 itu, ya zoom SP sama dengan zoom SP, berarti 0 tambah SP-nya. Misalnya 80. Jadi 80 ini nanti si zoom SP. Lalu dicek di sini ada di sini I sama dengan JM. I sama dengan JM. I-nya kan 1 sama I 1 sama dengan 1. Jika iya berarti cuma, maksudnya di sini hanya sekali, tidak ada perulangan. Hanya sekali untuk menginputkan si JM-nya tadi. Kalau JM-nya cuma 1, berarti SP-nya juga cuma 1. Yes, berarti dilanjutkan ke sini. Rata SP ini untuk menghitung rata si SP. Titik 2 sama dengan zoom SP per JM. Jadi ada proses rata SP. Untuk menghitung rata SP, ini variabel berikutnya. Titik 2 sama dengan zoom SP. Zoom SP di sini berapa tadi kita dapat? 80 per JM. Kalau JM-nya tadi kita awali, kita masukkan 1, berarti 80 per 1. Lalu print rata SP-nya. Rata SP-nya ya 80 per 1 ditampilkan berarti 80. Lalu selesai. Saya contohkan berikutnya. Nah, ini untuk di flowchart ya, sama ini di pseudocode-nya. Nah, nanti kita uji di pseudocode-nya. Menghitung rata SP, deklarasikan dulu semua variabelnya. Tadi ada JM ya, ada JM, ada zoom SP, ada I. Ya kan? Itu numerik. Baru ada SP juga di sini, ada rata SP. Nah, itu semua numerik. Begin, ini untuk flowchart-nya, semua ini begin sampai end ini. Input JM sebagai JM ya, titik koma, zoom SP itu nilai awalnya 0 ya, sama dengan ini yang disampaikan di flowchart. Untuk I.2 sama dengan 2JM, lakukanlah ini.
begin, lalu input SP-nya berapa, jump SP dihitung dari jump SP tambah SP-nya. Lalu N. Selesai, baru menghitung rata SP-nya. Rata SP titik 2 sama dengan jump SP per CM. Berapapun jumlah SP-nya. Lalu ditampilkanlah rata SP-nya. Lalu N. Oke. Kita uji si pseudocode. Input JM. Misalnya tadi kita contohkan di pseudocode 1, kalau kita masukkan di sini 2, misalnya JM-nya 2, baru berikutnya jump SP, oke, 0. Nilai awal for I, titik 2 sama dengan 1 to JM. Berarti maksudnya selama I-nya itu nilainya 1 sampai ke nilai si JM ini. Kalau misalnya 2, lakukanlah ini. 1 sampai 2, lakukanlah ini. Yaitu input SP-nya. SP-nya misalnya kita masukkan 80. Ya kan? Baru jump SP, menghitung jump SP, diambil dari jump SP yang pertama yang 0 ditambah SP. Berarti 0 tambah 80. N. Lalu kan di sini ini sama dengan ini ya, jump SP ya di sini. Dia menghitung di sini I sama dengan JM. Kalau di sini kan selama 1 sampai 2 kan. Kalau di sini I sama dengan JM. Kan I-nya, apakah I-nya sudah sama dengan 2? Belum kan? Karena dia 2 tadi si JM. Berarti dia no, berarti ulang sini. Sama dari sini. Berarti dia ulang lagi. For I titik 2 sama dengan 1 ke 2. Masih 2. Sekarang kan begin input SP-nya 70 misalnya, kita masukkan 70. Baru jump SP titik 2 sama dengan jump SP. Jump SP yang terakhir 80. Ditambah SP yang baru ini 70. Berarti si jump SP nilainya sekarang udah 150. Lalu rata SP titik 2 sama dengan jump SP 150 bagi JM. JM-nya kan 2 tadi. Jadi 150 bagi 2. Jadi jawabannya menjadi 75 di sini. Lalu di print. Print rata SP itu diambil dari berapapun dari hasil perhitungan si SP ini. Jadi ditampilkanlah ke layar 75 N. Oke. Lanjut. Nah, ini sama ya. Ini menggunakan perulangan while. Kalau perulangan while seperti ini dia. Input SP dia berbeda, diproses dulu, dikasih dulu nilai tetapnya si jump SP sama dengan 0, JM sama dengan 0. Baru dia dicek decision-nya. SP tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini 0. Baru kalau ya berarti ke sini. Yes, katanya jump SP sama ya, sama. Cuma dia cara kerjanya berbeda. Ini kalau dia no, langsung ke sini nanti. Berarti dihitunglah si rata SP-nya lalu ditampilkan si SP-nya. Nah, begitu juga di pseudocode-nya, perbedaannya dia menggunakan while. Menggunakan while. Tadi kan menggunakan for. Itu rata SP ya dengan repeat. Jadi dibedakan lagi ya di waktu kita belajar dari perulangan itu apa perbedaannya. Baik, berikutnya ini dasarnya sebenarnya bagaimana menerjemahkan flowchart itu ke pseudocode. Ada simbol-simbol dasarnya. Jadi ini saya harap bisa dihafalkan ya, jangan sampai lupa lagi. Misalnya kalau input itu ya seperti ini ya, simbolnya apa namanya ini? Jajaran kencang ya. Oke, lupis ini. Bukan, kayak jajaran genjang. Lalu ini untuk proses ini segi 4, input dan output sama ya simbolnya. Nah, ini untuk preparation atau initial state atau biasa untuk menyampaikan nilai tetap. Nah, seperti ini diamond. Lalu ini untuk layang-layang ini untuk decision ya. Decision misalnya decision A sama dengan B. Apakah A sama dengan B? Nah, jika yes, lakukan instruksi pertama, jika no, lakukan instruksi
kedua. Jadi kalau dia seperti ini tadi, berarti di pseudocode menuliskannya input A, B. Kalau di sini, nah ini AC titik 2 sama A tambah B. Sorry, ini kalau seharusnya C sama dengan A tambah B ya, kalau di flowchart. Nah, ini print, nah sama ya. Atau bisa ditampilkan hasil C, boleh juga kalau di flowchart seperti itu. Nah, untuk menuliskan ini, kalau dia di flowchart, konstanta titik 2 N sama dengan 10. Ini di apa namanya? Di pseudocode, if A sama dengan B, then instruksi pertama. Berarti selainnya ini dikerjakannya. Jika tidak. Nah, ini sama ya, untuk decision, if A sama dengan B, then lakukan ini, kan ini. A, instruksi, kalau jika no, ke sini, jika yes ke sini, no-nya ke sini. If A sama dengan B, then instruksi 1. Selainnya, instruksi 2. Menerjemahkan flowchart pseudocode. Proses pencabangan tunggal di sini dicontohkan. Jika A sama dengan B, lakukan ini. Instruksi pertama, instruksi kedua. Jika no, instruksi ketiga, instruksi keempat. Kalau di pseudocode-nya berarti if A sama dengan B, then dia harus menggunakan begin lagi. Begin, karena dia dua instruksinya. Kecuali satu, bisa langsung instruksi satu. Ya, tapi kalau lebih dari satu atau dua, begin, dia harus menggunakan begin. Instruksi satu, instruksi dua. Inilah yang disebut dengan blok instruksi. Else, selainnya, instruksi 3, instruksi 4, lalu N. Ya, jadi diakhiri selalu. Kalau begin, N. Selainnya. Dan untuk proses perulangan, for I, titik 2 sama 1 to N. Apa yang dilakukan? Ini tadi di perhitungan nilai rata ya, kita contohkan seperti ini. For I, titik 2 sama dengan 1 to N. Instruksi. Selainnya apa? Jadi, kalau di pseudocode-nya dituliskan for I, titik 2 sama dengan 1 to N. Do. Ini yang dilakukan. Kalau dia ada bloknya, seperti ini jadinya. Instruksi 1, instruksi 2. Berarti ada begin. Ya, instruksi 1, instruksi 2, N. Ya. Ini for-nya sama. For I, titik 2 sama dengan 1 to N. Do, begin. Instruksi 1, instruksi 2. Cara menerjemahkannya. Ya. Ini kalau menggunakan repeat. Repeat. Ulang. Instruksi 1. Sampai mana dia diulang? Repeat until ya, repeat until. Juga repeat until sama. Jadi kalau repeat until itu lakukan dulu instruksinya sampai kapan gitu. Sampai kapan dia lakukan. Nanti tergantung kebiasaan ya, tergantung kebiasaan. Kalau perulangan ada yang mau pakai for, bisa pakai while, bisa pakai repeat. While A sama dengan B. Ini contohnya untuk while. Selama A sama dengan B, lakukanlah ini. Yes, ini dia. Jika tidak, ini yang dilakukan. Kalau dia blok, dia ada dua instruksinya, selalu gunakan begin. Ya, begin, end. Nah, lawannya nanti, ini dia instruksi ketiga. Maksudnya, jika di luar dari A sama dengan B ini, selama A sama dengan B, lakukan ini. Tapi jika tidak lagi, dia langsung ke instruksi ketiga. Ya, kalau tidak, no, lakukan ini. Tapi jika masih ini dipenuhi A sama dengan B, lakukan ini. Ini ada mengenai apa nanti saya jelaskan ya.
jelaskan berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, bisa dipelajari. Salam sehat untuk semua.